Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan cerita dari salah satu narasumber yang pernah mengalami gangguan saat dirinya sedang ada di salah satu kontrakan di kota Jakarta. Dia yang sudah hampir 2 tahun ngontrak di tempat tersebut, baru pertama kali mengalami hal yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Kalau dirinya ternyata akan dijadikan tumbal pesugihan dari orang yang tidak suka dengan dirinya, yang membuat si narasumber ini hampir saja meninggal. Karena dari diagnosis dokter, dia tidak mengalami sakit yang serius, hanya butuh istirahat yang cukup. Tapi hampir 2 bulan lamanya, dalam keadaan terbaring di rumah, dia mengalami kondisi yang membuat tubuhnya terasa lemas, tubuh yang tidak bisa buat beraktivitas. Dari gangguan lewat mimpi dan juga lewat halusinasi, bayangan-bayangan yang sering menghantui dirinya. Narasumber ini sebut saja namanya Andri. Dia bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, dengan kontrak 2 tahun lamanya di perusahaan tersebut. Andri yang mengontrak di salah satu kontrakan yang dimiliki oleh Pak Gani. Kontrakan yang berjumlah bukan cuma dengan hitungan biji, tapi kontrakannya ini kisaran 50 petak yang dikontrakan. Tentang Pak Gani yang cenderung sebagai juragan kontrakan, yang memang dikenal di lingkungan tempat perusahaannya dia bekerja, selalu menyediakan tempat atau kamar-kamar bagi para pekerja atau pendatang baru dari kampung untuk menetap di tempat tersebut. Memang dari desas-desus kabar yang berkembang, kalau Pak Gani ini melakukan sesuatu perilaku yang ganjil, yang menurut narasumber di sini, banyak desas-desus dari tetangga sekitar. Kalau Pak Gani ini melakukan pesugihan, entah pesugihan apa yang dilakukannya, karena bukan soal kekayaannya, bukan soal perilakunya, tapi dikarenakan ada hal yang sangat ganjil, yaitu tentang salah satu orang yang tiap tahun ngontrak di tempatnya kontrakannya Pak Gani. Pasti ada saja yang menyebabkan si penghuni kontrakan meninggal, entah disebabkan kecelakaan di tempat kerja, atau entah dikarenakan kecelakaan waktu pulang kerja, ataupun dikarenakan hal-hal yang tidak diketahui secara kasat mata oleh orang umum. Tapi yang jelas dari lingkungan sekitar, hal ini setiap tahun pasti terjadi. Kepada siapa saja yang didekati Pak Gani pasti akan meninggal. Andri yang sudah 2 tahun ngontrak di tempat Pak Gani, dia sudah 2 kali mengalami tentang orang yang ada di lingkungannya. Sudah ada 2 temannya yang sudah meninggal dikarenakan kecelakaan waktu pulang kerja. Tapi menurut Andri, waktu dia melihat teman yang meninggal karena kecelakaan, tidak pernah terpikir sedikit pun kalau disebabkan oleh si pelaku pesugihan. Semua yang menyebabkan kematian atau meninggalnya seseorang dikarenakan oleh orang tersebut yang lalai. Tentang si Andri yang sudah 2 bulan ngontrak di tempatnya Pak Gani, dia merasakan mimpi buruk. Bahkan di depan kontrakan, Andri sering melihat penampakan sesuatu yang tak pernah dia lihat seumur hidupnya, yaitu sosok-sosok aneh yang tak pernah dia lihat. Semenjak kejadian itu, Andri sering mengalami sakit yang membuat dirinya tidak bisa berangkat kerja, yang akhirnya dikeluarkan dari perusahaan. Karena hampir 2 minggu, Andri tidak berangkat kerja dikarenakan sakit, karena seringnya melihat penampakan, juga mimpi-mimpi yang sering datang.
Dari seringnya Andri yang dihantui dan dibayang-bayangi makhluk tak kasat mata, membuat dirinya mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Saat mengunjungi dokter, Andri didiagnosis tidak menunjukkan gejala apapun, hanya disuruh banyak-banyak istirahat. Padahal kondisinya itu tidak bisa dibilang sehat walafiat. Untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, dirinya itu tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. 2 minggu dia mengalami hal yang tidak pernah dia rasakan. Pada saat sebelum dia mengalami sakit, Andri pernah diberikan sesuatu oleh Pak Gani, yaitu tentang beberapa buah-buahan atau makanan yang dihidangkan dan disajikan oleh sepemilik kontrakan. Dan juga bukan hanya itu saja. Sewaktu Andri sedang mengalami sakit dan tidak berangkat bekerja, Pak Gani ini perhatian sekali terhadap Andri. Bahkan dia memeriksakan kondisi Andri menggunakan uangnya. Karena 2 minggu tak kunjung merasakan baik pada tubuhnya, dan juga mimpi yang sering datang dalam tidurnya, tentang makhluk yang tak kasat mata sering dilihat dalam bayangan. Akhirnya Andri berpikiran agar dirinya sebaiknya pulang kampung. Dikarenakan Andri juga sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, dan juga harus menyembuhkan dirinya. Dalam keadaan sakit, Andri memaksakan diri untuk pulang kampung. Dia hanya menitipkan kunci kontrakan pada temannya, karena waktu itu Pak Gani dan keluarganya sedang bepergian. Karena Andri memang sudah memesan tiket, tanpa meminta izin atau pamitan ke Pak Gandhi, dia meninggalkan kunci kontrakan tersebut ke tetangga kamarnya. Sesampainya di rumah orang tuanya melihat kondisi Andri, yang saat itu kondisinya sangat lemah, dan wajah yang sedikit pucat, dengan kondisi tubuh yang tidak tegap. Kondisinya itu berbeda jauh. Makanya, saat Andri datang dijemput oleh orang tuanya di terminal, orang tuanya kaget saat melihat kondisi fisik anaknya, yang secara tubuh atau fisiknya berubah jauh dari sebelumnya. Andri ditanyai oleh orang tuanya, apa sebab musababnya, kenapa bisa sampai seperti ini? Orang tuanya mencoba memeriksakan ke dokter setempat. Bukan hanya 1 atau 2 dokter, tapi sudah hampir 7 dokter, yang secara keilmuan yang sudah buka praktek di lingkungan tempat tinggal. Sampai rumah sakit besar pun dicoba untuk menyembuhkan sakitnya Andri. Semakin lama semakin terasa. Bulan pertama saat diperiksakan ke dokter, ternyata hasilnya sama, kurang istirahat dan kurang vitamin suplemen. Badannya Andri semakin kurus. Orang tuanya bingung, karena sudah tidak tahu harus kemana lagi untuk mengobati anaknya. Namun salah satu dari keluarganya Andri, yaitu adik dari bapaknya, menyarankan agar Andri diobati lewat jalan alternatif, yaitu lewat seorang ustadz yang sekaligus seorang praktisi. Barangkali ada sesuatu yang mengakibatkan Andri mengalami sakit yang misterius. Mendengar saran dari adiknya, orang tuanya langsung mencari informasi di mana seorang ustadz yang sekaligus praktisi yang bisa mengobati Andri. Nah, di desanya itu ditemukan salah satu ustadz yang dikenal di lingkungan desanya. Kalau ustadz itu bisa menyembuhkan rasa sakit yang diderita Andri. Andri yang saat itu kondisi fisiknya memang sudah sangat lemah. Orang tuanya yang mendatangkan ustadz itu ke rumah, dan orang tuanya menceritakan tentang kondisi anaknya. Ustadz yang melihat kondisi Andri, yang saat itu kondisi secara fisiknya sangat lemah, yang terbaring di tempat tidur. Ustadz sangat kaget. Innalillahi, itu kata pertama yang diucapkan oleh seorang ustadz yang pertama kali melihat kondisi fisik Andri yang sangat lemah. Orang tuanya bertanya, Pak Ustadz, apa yang terjadi dengan anak saya? Tanya orang tuanya. Mohon maaf Pak,
Andri yang saat ini keadaannya lemah itu bukan disebabkan karena kurang darah atau kurang istirahat. Tapi mohon maaf, benar atau tidaknya, yang saya lihat dari mata batin dan penerawangan saya. Kalaupun saya salah, saya mohon maaf. Ini ada sesuatu yang ganjil yang mengikuti Andri. Entah ini dari mana, saya kurang paham. Mohon maaf Pak, Andri ini dari mana? Kok bisa sampai seperti ini? Ucap Pak Ustadz. Orang tuanya menceritakan kalau Andri itu pulang dari Jakarta dengan keadaannya yang sudah sakit. Pak Ustadz mencari sebab musabab. Kenapa si Andri ini bisa sampai mengalami hal yang sangat parah, kondisi fisik yang sangat kurus, dan juga keadaan yang sudah tidak bisa bergerak. Pak Ustadz mencoba menerawang dan membaca amalan, atau membaca kalimat doa-doa yang dipanjatkan di hadapan tubuh Andri. Seketika matanya Andri terbelalak, sembari meronta-ronta menyebutkan nama Pak Gani. Pak Ustadz melihat tubuhnya Andri yang tadinya lemah, tiba-tiba bergerak saat dibacakan surat-surat dari ayat suci Al-Quran, merubah fisiknya yang lemah menjadi seakan-akan ingin mengajak bertarung dengan Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz tetap tenang menghadapi kondisi yang secara fisik yang sudah dirasuki oleh makhluk yang memang sengaja mengincar sukma Andri. Andri ini yang tubuhnya sudah dirasuki oleh jin dengan satu hembusan nafasnya yang keluar, dan Andri hanya mengeluarkan darah. Disitulah ia mulai merasakan bagaimana tubuh yang tadinya kuat menjadi lemah sampai tidak sadarkan diri. Orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan diceritakan sama Pak Ustadz kalau ada sosok dengan ciri-ciri wajah yang seperti diceritakan, yaitu tentang Pak Gani dan sosok siluman atau iblis yang berwujud seperti genderuwo, yang berbulu hitam legam, dan juga tubuhnya yang besar yang merasuki sukma Andri. Andri ternyata mengalami hal yang tidak dia bayangkan sebelumnya, kalau dirinya akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Gani. Pak Ustadz mencoba menerawang lagi. Sejauh apa yang sebelumnya dialami si Andri? Benar apa dugaan dan juga penerawangan Pak Ustadz? Ternyata Andri ini sudah sering memakan batal haram dari Pak Gani. Setelah itu, hanya butuh sesuatu yang harus dilakukan Pak Ustadz, yaitu dengan cara meruqyah. Dan Andri dibawa oleh Pak Ustadz yang diantar oleh orang tuanya ke rumah. Di sana dia menginap hampir 1 minggu. Setelah sudah siuman, Andri mulai dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Di sana dia mendapatkan amalan agar dia bisa selamat dari orang-orang yang menginginkan dirinya untuk hal tersebut, ataupun orang-orang yang iri terhadap dirinya, yang intinya ingin Andri meninggal dunia. Setelah diruqyah, dia merasakan bagaimana hawa panas dalam tubuhnya yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Dengan kondisi tubuh yang masih lemas, tapi dia berusaha untuk lebih memberanikan diri melawan apa yang ada di dalamnya yang sudah terlanjur masuk. Pak Ustadz menyarankan agar jangan melakukan puasa terlebih dahulu karena melihat kondisi fisik yang masih lemas. Tapi karena keinginannya, Andri tetap melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz. Berpuasa 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari lamanya, dia melakukan ibadah puasa secara rutin. 7 hari puasanya itu membuat Andri menjadi kembali merasakan sehat yang sewajarnya, kembali merasakan tanpa gangguan apapun. Tapi pengalaman 1 minggu dia diruqyah, pengalaman 1 minggu dia berpuasa, dan juga menjalankan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Malam pertama dari hawa panas dan malam kedua, benar-benar apa yang dulu dia rasakan itu, tentang kelebatan bayangan hitam, muncul saat dia sedang melakukan sholat malam. Dan juga tentang sosok-sosok yang pernah dijadikan tumbal oleh Pak Gani. Dia mengetahui kalau ada sosok-sosok yang seakan-akan melingkari atau mengelilingi tubuh Andri.
dan kedua temannya yang pernah mengalami kecelakaan saat dirinya sedang sholat malam pun. Mereka berada di depannya. Andri merasakan takut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Kenapa mereka-mereka yang sudah meninggal bisa muncul di hadapannya saat dia sedang menghadap Sang Pencipta? Di keesokan harinya, Andri menanyakan ke Pak Ustadz tentang apa yang dialaminya selama melakukan sholat malam. Dan dijawab oleh Pak Ustadz, orang-orang yang sudah meninggal bisa nampak dalam diri seseorang karena di dalam jiwa dan tubuh kamu juga sudah hampir sebagian jiwanya termasuk orang-orang tersebut. Kamu juga sudah menjadi bagian daripada golongan orang-orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Gani. Makanya dia bisa melihat kamu atau orang-orang yang sudah meninggal menampakkan dirinya saat itu, malam kedua, malam tadi, bahkan setiap kamu sholat malam. Terang Pak Ustadz. Kejadian itu benar-benar jauh lebih mengerikan dari hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama dan hari kedua, dia bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Di hari ketiga, bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata secara nyata di belakang dirinya saat sedang memanjatkan doa. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Siapakah mereka-mereka ini? Siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya yang ikut mengadahkan tangannya? Kalau yang dia lihat, kalau orang Jawa bilang, ada saudara-saudara kita yang ikut mendoakan tubuh kita agar bisa selamat daripada gangguan atau siluman yang terlanjur masuk ke dalam tubuh. Setelah tubuh ini dibersihkan oleh pengaruh-pengaruh negatif, karena dari ruqyah atau amalan-amalan yang dibacakan oleh dirinya dan juga dibantu oleh Pak Ustadz, dan hawa-hawa panas yang tidak baik dan negatif ini keluar dari tubuhnya perlahan-lahan. Di hari keempat, hari kelima, dan hari keenam sampai selesainya, dia benar-benar merasakan tubuh yang nyaman, tubuh yang ringan, dengan kebiasaan dia melakukan sholat 5 waktu dan sholat malam dengan istiqomahnya. Sampai saat ini, Andri bisa hidup dengan kenikmatan atas dirinya yang diselamatkan oleh kuasa Allah yang dibantu oleh Pak Ustadz. Andri bersyukur atas nikmat Allah karena sampai saat ini masih diberikan umur lebih. Makanya dia istiqomah melanggengkan sholat 5 waktu dan juga melanggengkan sunnah-sunnah yang memang secara syariah, yang tidak melanggar secara tuntunan ajaran Islam. Dari cerita yang disampaikan, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita merasakan nikmat Allah yang tiada duanya, nikmat umur dan nikmat sehat. Dari cerita yang disampaikan, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah yang tiada duanya, nikmat umur dan nikmat sehat. Dan sekian kisah dari cerita yang berjudul Pemuda yang Hampir Dijadikan Tumbal. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.